Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih dimanapun saat ini Anda berada. Setelah beberapa hari sampan jeda, saya kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda sekalian melalui renungan harian. Semoga selalu sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, berbicara tentang kerajaan dalam konsep berpikir kita sebagai manusia, itu tidak jauh dari kekuasaan, kekayaan, pamor, kekuatan, dan juga berbagai macam hal yang menyangkut ketenaran. Hari ini sabda Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah. Tentunya ini sangat kontradiksi dengan cara berpikir kita sebagaimana saya uraikan tadi. Kerajaan Allah diumpamakan Yesus dengan benih yang ditabur tanpa dipelihara, namun ia dengan sendirinya bertumbuh pada malam hari tanpa diketahui oleh siapapun. Boleh dikatakan misterius pertumbuhannya. Kemudian ia bertumbuh besar, punya ranting, dan pada saatnya bisa dipanen. Mungkin hal yang pertama ini tentang benih, Yesus mau menunjukkan tentang misteri kerajaan Allah. Bahwa walaupun tidak kelihatan, namun ia memang sudah ditaburkan dalam hidup manusia. Ia bertumbuh secara perlahan, tanpa manusia atau kita menyadari hal tersebut. Lagi pula Yesus berbicara tentang kerajaan Allah sebagai biji sesawi. Jika Bapak Ibu pernah melihat biji sesawi, ia memang benih yang sangat kecil dibandingkan dengan jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya. Dari biji sesawi yang kecil itu, ia tumbuh sebagai suatu pohon yang besar dan menghasilkan ranting-ranting. Burung-burung bisa bertengger di atasnya. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus itu soal kesederhanaan kerajaan Allah, dalam tanda petik kecil, sebagaimana biji sesawi. Walaupun kecil, kerajaan Allah itu akan bertumbuh menjadi besar dan menggambarkan bahwa burung-burung bertengger di atasnya, menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu akan menjadi tempat untuk semua manusia yang diperkenankan Allah untuk tinggal di dalamnya. Saudara-saudariku terkasih, dengan perumpamaan tentang kerajaan Allah sebagai benih dan biji sesawi, Yesus menggambarkan suatu kerajaan yang jauh dari konsep manusia soal kekuasaan, kekayaan harta duniawi, kekuatan, dan juga pamor, atau soal keterkenalannya. Saudara-saudari terkasih, kita diajak oleh Yesus untuk masuk dan memandang kerajaan Allah yang ditaburkan dalam hidup kita
bahwa dengan pembaptisan kita telah didaftarkan, dalam tanda petik didaftarkan ke dalam kerajaan Allah. Jika kita mampu menemukan kerajaan Allah yang hampir tidak kelihatan dan juga kecil atau sederhana dalam perjalanan hidup kita manusia, maka kerajaan itu akan bertumbuh sampai kita sendiri akan berdiam di dalamnya. Penulis surat kepada orang Ibrani mengajak kita untuk memegang teguh pengajaran ini, bahwa jika kita semua berusaha untuk menghayati nilai-nilai kerajaan Allah yang kecil dan sederhana itu dalam hidup, maka kita akan menikmati kerajaan Allah. Namun jika kita tergiur oleh kekuasaan, oleh keterkenalan, pamor, serta kekayaan harta dunia, itu sama halnya kita sedang mengundurkan diri dari nilai-nilai kerajaan Allah yang telah ditaburkan dalam hidup kita, dan otomatis kita tidak akan mengalami keselamatan itu. Lihatlah kerajaan Allah itu di dalam hidup Anda dan hayati perjalanannya. Tuhan memberkati kita semua.